Alhamdulillah, kita saat ini sudah menjadi negara yang sangat diperhitungkan dan bahkan jauh lebih diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Dan saat ini juga orang-orang atau negara-negara di Asia sedang berpikir bagaimana Indonesia nanti kalau seandainya terus mencoba untuk mencari bibit-bibit pemain-pemain keturunan yang bermain di sepak bola Eropa dan dunia, teman-teman. Nah, Malaysia tentu sudah melakukannya beberapa tahun yang lalu bahkan, tetapi mungkin polanya masih belum bisa seefektif kita, bukan oleh Indonesia. Makanya itu teman-teman, kita mesti harus bersyukur bahwasanya banyak sekali negara Asia Tenggara yang iri terhadap iri dalam tanda kutip begitu terhadap perkembangan sepak bola kita hingga saat ini. Nah, Nova Arianto adalah satu-satunya pelatih yang berpotensi saat ini untuk bisa menggantikan barangkali Patrick Kluivert, teman-teman ya. Kita tidak bisa tentu terus bergantung kepada pelatih asing yang tentu juga bayarannya cukup mahal begitu. Sekarang Korea hampir saja tergelincir. Kalau seandainya Korea dikalahkan oleh Yaman, pastinya Indonesia adalah salah satu yang menggagalkan Korea untuk melaju ke fase berikutnya di Piala Asia kelompok umur ini, teman-teman. Cukup luar biasa. Apresiasi terhadap Nova Arianto. Semoga di hari berikutnya atau di hari-hari mendatang Nova Arianto betul-betul dipromosikan menjadi pelatih kepala di timnas senior, teman-teman. Jangan karena Anda melakukan sesuatu yang tidak baik lalu kemudian orang-orang dunia menganggap bahwa Indonesia itu adalah tempatnya penonton atau tempatnya fans sepak bola yang tidak memiliki sopan santun. Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama Biodika Sport Channel yang selalu memberitakan dan mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, terutama sepak bola, terutama timnas begitu. Nah, tentu tidak lain dan tidak bukan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwasanya kita mencoba untuk menyumbangkan pemikiran dan pendapat kita demi untuk mengawal perjalanan timnas Indonesia kita yang saat ini sedang semangat-semangatnya, yang saat ini sedang banyak berbenah dari beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, kita saat ini sudah menjadi negara yang sangat diperhitungkan dan bahkan jauh lebih diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Dan saat ini juga orang-orang atau negara-negara di Asia sedang berpikir bagaimana Indonesia nanti kalau seandainya terus mencoba untuk mencari bibit-bibit pemain-pemain keturunan yang bermain di sepak bola Eropa dan dunia, teman-teman. Nah, ini tentu banyak negara-negara yang mencoba untuk mempelajarinya. Nah, Malaysia tentu sudah melakukannya beberapa tahun yang lalu bahkan, tetapi mungkin polanya masih belum bisa seefektif kita karena kita tahu Malaysia masih saja bersetak ya, bahkan Malaysia tidak memiliki
boleh dikatakan prestasi di tahun ini, termasuk di Piala Asia Under-17. Kemudian juga tim seniornya juga tidak masuk di kualifikasi di Piala Asia, juga gagal. Lalu kemudian tim seniornya juga gagal di kualifikasi Piala Dunia. Jadi praktis Malaysia yang mencoba menduplikasi atau mencoba bersama-sama mencari pemain-pemain keturunan Malaysia itu tidak berhasil seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Makanya itu teman-teman, kita mesti harus bersyukur bahwasanya banyak sekali negara Asia Tenggara yang iri terhadap iri dalam tanda kutip begitu terhadap perkembangan sepak bola kita hingga saat ini. Nah, terkait dengan itu teman-teman, nah kembali lagi Indonesia betul-betul menunjukkan dominasinya di Asia Tenggara ya, karena Indonesia kemarin kita tahu Indonesia di Piala Asia usia 17 berhasil maju ke Piala Dunia teman-teman. Ini kali pertama Indonesia masuk ke Piala Dunia dengan jalur kualifikasi begitu. Ini sangat luar biasa, meskipun tahun kemarin itu memang Indonesia juga masuk ke Piala Dunia, tetapi itu adalah hadiah, bukan hasil dari kerja keras Indonesia sendiri. Dan meskipun demikian saat itu Indonesia tidak terlalu bisa berbuat banyak di Piala Dunia tahun kemarin, di samping memang karena persiapan juga kurang mumpuni, lalu kemudian materi pemain juga pada saat itu tidak sebagus sekarang tentu. Nah, penting untuk saya jelaskan bahwa saya tidak bermaksud mencoba untuk membawa nama STY atau membuat Nova itu berada di bawah bayang-bayang STY, tapi faktanya bahwasanya banyak sekali ilmu dan cara memimpin timnas diajarkan oleh STY terhadap Nova, dan kita tahu Nova akhirnya berhasil teman-teman di bawah tangan dingin seorang Nova, seorang pemain gelandang atau back di eranya 90-an begitu, mampu meramu timnya dengan baik. Dan tentu Nova Arianto adalah satu-satunya pelatih yang berpotensi saat ini untuk bisa menggantikan barangkali Patrick Kluivert teman-teman ya. Kita tidak bisa tentu terus bergantung kepada pelatih asing yang tentu juga bayarannya cukup mahal begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah memiliki pelatih-pelatih level seperti mereka dengan menduplikasi keilmuannya, tentu waktunya memang kita berikan kesempatan kepada pelatih-pelatih muda yang tadinya menjadi asisten pelatih dari STY, dari Patrick Kluivert ini, untuk kemudian mengembangkan tugasnya atau meneruskan mengestafet semua keilmuan terhadap generasi muda Indonesia suatu hari nanti. Terbukti saat ini Nova Arianto sudah bisa membawa timnas Indonesia U17 masuk ke Piala Dunia, dan hingga saat ini anak asuh Nova Arianto masih bercokol di Piala Asia dan bukan kaleng-kaleng, berada di pemuncak klasemen grup C dengan meraih 9 dari 3 pertandingan, 9 poin dari 3 pertandingan, semua disapu bersih. Dan tentu kita tidak pernah bisa berekspektasi sejauh itu, karena di sana ada Korea teman-teman. Meskipun Yaman juga tidak bisa dianggap enteng karena dengan kualitas pemainnya dan materi pemainnya juga cukup bagus, tapi dengan strategi yang diterapkan yang mirip-mirip dengan gaya permainan STY, tidak keluar menyerang, banyak melakukan counter attack,
atau melihat situasi-situasi tertentu di lapangan, dan Nova Arianto mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan bahkan Korea lagi-lagi dipecundangi di turnamen yang sama meskipun berbeda kelompok umur, teman-teman. Korea disingkirkan oleh Indonesia kemarin di Piala Asia kalau tidak salah seniornya, lalu kemudian di Piala Asia sekarang Korea hampir saja tergelincir. Kalau seandainya Korea dikalahkan oleh Yaman, pastinya Indonesia adalah salah satu yang menggagalkan Korea untuk melaju ke fase berikutnya di Piala Asia kelompok umur ini, teman-teman. Cukup luar biasa, apresiasi terhadap Nova Arianto, luar biasa. Semoga di hari berikutnya atau di hari-hari mendatang Nova Arianto betul-betul dipromosikan menjadi pelatih kepala di timnas senior, teman-teman. Nah, Nova Arianto kali ini bisa memerankan tugasnya dengan baik, teman-teman, dan tentu kita bisa mengalahkan Korea itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mengalahkan Yaman 4-1 juga adalah ekspektasi yang tidak pernah kita perhitungkan atau kita bayangkan sebelumnya. Lalu ini adalah mimpi besar menurut saya, teman-teman. Lalu menggasak Afgan yang tentu di atas kertas Afgan jauh lebih mudah untuk dikalahkan daripada dua tim yang sudah dilawan sebelumnya. Meskipun demikian, memang Indonesia agak sedikit tumpul ya, karena Nova Arianto menurunkan bukan pemain yang memang dipersiapkan untuk bermain ketika melawan Korea, bukan pemain yang dipersiapkan untuk bermain ketika melawan Yaman. Pada saat melawan Afgan ada hanya 5 pemain yang dicoba untuk dipasang pada saat itu menjadi line up begitu. Namun itu menjadi kesulitan. Tetapi Nova Arianto selalu menjanjikan sebuah grafik yang baik, sebuah sebuah harapan begitu terhadap kita, bahwasanya di lain kesempatan dia mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh, kita terus harus fight begitu, apapun yang terjadi kita harus menang. Dan dibuktikan meskipun di babak injury time Indonesia mampu mengalahkan Afgan 2-2, dan pada akhirnya Indonesia berada di puncak, teman-teman ya. Dan kita sudah ditunggu besok hari Senin, Indonesia harus melawan Korea Utara untuk di fase berikutnya, teman-teman ya. Dan ini tentu kita mesti harus waspadai juga. Korea Utara tentu memiliki kekuatan yang cukup setara ya dengan Korea Selatan, karena Korea Selatan dan Korea Utara ini memang memiliki rivalitas yang cukup tinggi di kawasan semenanjung Korea, teman-teman ya. Korea Utara dan Korea Selatan, meskipun secara grafik Korea Selatan masih mampu mengungguli begitu, tetapi Korea Utara tidak bisa juga dianggap remeh ketika berhadapan dengan Indonesia. Nah, ini adalah sebuah tantangan berat untuk Nova Arianto untuk terus melaju hingga menjuarai turnamen yang begitu sangat diminati, karena memang ini melibatkan tim-tim di kawasan Asia begitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya pikir kita sebagai pecinta timnas Indonesia, kita sebagai pendukung timnas Indonesia sejati, mesti kita harus juga berbenah terkait dengan cara kita mendukung timnas Indonesia, terkait dengan cara kita berpendapat di sosial media, dan cara kita mengkritik apapun itu terkait dengan pemain lawan, terkait itu dengan pemain kita sendiri. Jangan sampai timnas Indonesia mulai dari kelompok umur dan senior ini sudah mulai berbenah, sudah mulai meningkatkan kualitasnya, tapi kemudian kualitas berpikir kita, kualitas kita dalam mengkritik di sosial media justru stuck, tidak sama sekali melakukan perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Nah, jangan seperti itu. Nah, karena kita tahu, teman-teman, bahwasanya
timnas Indonesia di usia 17 ini itu akan bermain nanti di Piala Dunia begitu. Tentu tidak mungkin kita tidak berhadapan dengan pemain-pemain yang berketurunan Afrika begitu. Nah, kita memiliki kebiasaan yang buruk dan kita memiliki pengalaman yang buruk teman-teman ya, terkait dengan cara kita berkomunikasi, cara kita menghina, cara kita mencaci maki, itu sangat-sangat kita memiliki pengalaman buruk ya terkait dengan rasis. Nah, oleh karena ini saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman, hentikan hal-hal yang berbau rasis, karena itu betul-betul membuat negara Indonesia adalah negara yang tidak memiliki sumber daya manusia berpikir yang baik. Hargai teman-teman yang sudah berjuang, hargai federasi dan seluruh komponen-komponen yang terlibat di dalam federasi, dan tentu juga klub-klub yang mencoba untuk melakukan atau memberikan kesempatan kepada pemain timnas Indonesia untuk berlaga di kompetisi lokalnya. Hargai semua penonton atau penggiat media sosial yang mencoba untuk terus memberitakan hal-hal yang baik dari olahraga, yakni sepak bola Indonesia. Jangan karena Anda melakukan sesuatu yang tidak baik lalu kemudian orang-orang dunia menganggap bahwa Indonesia itu adalah tempatnya penonton atau tempatnya fans sepak bola yang tidak memiliki sopan santun, yang tidak memiliki moral dan rendah sumber daya manusianya. Hanya itu teman-teman, semoga kita semua sadar mulai hari ini kita mesti harus bangkit, kita mesti harus menjaga timnas Indonesia kita secara baik dan benar. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena paling tidak Anda memberikan kesempatan terus kepada kami semuanya untuk terus mengawal timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.